Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Benny ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan setelah masa kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, mari kita cari tahu lebih lanjut perjuangan tersebut. Di sini ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah salah satu tokoh agama Islam yang mempunyai peranan yang sangat penting. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowatalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tata, Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Demikian tadi informasi mengenai Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu raja pada kerajaan Gowatalo di Makassar. Dia itu berani melawan penjajah yang saat itu menjajah Indonesia. Apa yang anak-anak ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Beliau adalah pahlawan dan beliau juga raja dari kerajaan Gowatalo yang ada di Sulawesi Selatan. Dan apa yang ingin anak-anak ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Yang ingin diketahui adalah apa anak-anak? Perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Kalian bisa mencari informasi tentang sejarah Sultan Hasanuddin.
Ini boleh di perpustakaan, melalui buku-buku sejarah, boleh juga dari internet yang kalian tahu tentang Sultan Hasanuddin. Dan itu, anak-anak juga dapat menambah informasi tentang Sultan Hasanuddin dengan bertanya kepada gurumu. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bagaimana cara anak-anak menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menghargai jasa para pahlawan dengan cara sebagai berikut. 1. Dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. 2. Mengabadikan nama para pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya. 3. Membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. 4. Memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa. 5. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan. 6. Pada waktu upacara mengikuti dengan khidmat. 7. Ikut mendoakan arwah para pahlawan. 8. Melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. 8. Turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Nah, untuk nomor 1 sampai 3 ini pemerintah ya yang bisa melakukan. Anak-anak bisa memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa kalian. Nah, bisa berziarah ke Taman Makam Pahlawan dan juga mendoakan arwah para pahlawan serta melanjutkan perjuangan sesuai dengan kondisi sekarang. Turut menjaga bentuk peninggalan sejarahnya. Nah, ini mungkin merupakan hal-hal yang kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Sepulang sekolah, Benny menceritakan kepada kakeknya kisah perjuangan Sultan Hasanuddin. Benny bertanya kepada kakeknya bagaimana cara orang zaman dulu berkomunikasi ketika berperang. Benny sangat tertarik dengan cerita kakek tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi. Kakek mencoba menggambarkan proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Anak-anak akan mempraktekkan cara berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Alat yang digunakan adalah cermin. Nah, percobaannya berjudul berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Langkah-langkah percobaan: 1. Duduk bersama kelompokmu. 2. Perlihatkan cerminmu kepada kelompokmu. 3. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. 4. Diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. Misalnya, ketika cahaya dipantulkan menggunakan cermin dan digerakkan melingkar sebanyak 3 kali, itu berarti seluruh anggota kelompok berkumpul di tengah halaman sekolah. 5. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah.
6. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. 7. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. 8. Buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaanmu. Dari hasil percobaan membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan dapat dibuktikan dengan kegiatan berkomunikasi menggunakan cahaya. Wah, menarik sekali belajar tentang perjuangan pahlawan. Aku ingin tahu pahlawan-pahlawan lain yang ada di Nusantara. Nah, siapa pahlawan Nusantara yang lain? Siti ingin mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan raja-raja Nusantara. Bersama Siti, amati gambar di bawah ini. Berikut adalah raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Nah, ini adalah tahun-tahun di mana Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda. Perjuangan Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1660 Masehi. Sedangkan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Amati tokoh-tokoh tersebut. Apa yang anak-anak ketahui dan ingin anak-anak ketahui lebih lanjut tentang peninggalan pemerintahan raja-raja tersebut? Yang ingin diketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam yaitu peninggalan sejarah Islam di Indonesia antara lain masjid, kaligrafi, keraton, kesusastraan, pesantren, dan tradisi. Yang ingin anak-anak ketahui lebih lanjut tentang peninggalan raja-raja di masa Islam yaitu perjuangan raja-raja Islam di Nusantara. Cari informasi tentang perjuangan para raja dan peninggalan yang mempengaruhi wilayah di sekitarmu dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, atau gurumu. Ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Paseh. Sebelum menjadi raja, dia bergelar Merah Sile atau Merah Selu. Sultan Malik Al-Saleh adalah putra Merah Gajah. Diceritakan Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah yaitu Samudra Paseh. Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Selu diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda, adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menentang penjajahan. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli atau menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Berikutnya ada Sultan Agung, adalah raja kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaan.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a